Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja, itu adalah merupakan poin penting yang perlu diingat juga. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini dalam informasi berita olahraga untuk hari ini, yaitu adalah keputusan yang berani, Xabi Alonso, Arda Güler dipercaya jadi gelandang kreator Real Madrid teman-teman. Dari beberapa pembahasan berita olahraga yang beredar juga, bahwa persiapan pramusim Real Madrid akan segera dimulai dalam beberapa hari ke depannya, baik itu dalam menjelang La Liga yang sedang bergulir, yaitu sejumlah keputusan strategi mulai difinansiasi oleh Xabi Alonso sendiri. Yaitu Arda Güler meskipun 3 tahun di Santiago Bernabeu dengan posisi yang jauh berbeda dari yang sebelumnya, setelah menunjukkan performa yang mengesankan di penghujung musim lalu dan memberikan kontribusi yang berarti dalam Piala Dunia antar klub kemarin teman-teman, yaitu pemain yang asal Turki tersebut kini naik statusnya juga, yaitu dari transformasi dari pemain cadangan menjadi kandidat utama di lini tengah yang menandai perkembangan pesat dalam karirnya tersebut. Berdasarkan laporan Marca, Alonso yang telah memasukkan Güler sebagai pemain fundamental dan strategi timnya pada musim ini, yaitu sebuah langkah yang cukup mengejutkan bahwa dia telah mengingat keterbatasannya di periode yang sebelumnya. Yaitu Güler dipercaya ini memiliki posisi kreator teman-teman. Dan penampilannya Güler selama tur Amerika Serikat mereka telah mendedikasi bahwa kuat untuk menjadi pemain utama pada musim ini, dan posisinya yang embannya adalah gelandang tentunya adalah kreatif dan fokus untuk membangun alur serangan pada pergerakan yang agresif ke area kotak penalti teman-teman. Dan meskipun harus meredam sedikit naluri penyerangnya, Güler tetap diharapkan mampu berkontribusi dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan teknis dan maupun perannya sebagai pengatur serangan diproyeksi akan menjadi kunci dalam berbagai situasi pertandingan Madrid teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah perubahan peran dan prestasi. Lompat besarkan adalah merupakan sesuatu lompatan yang sangat besar dalam perjalanan karirnya di klub tersebut, sebuah kepercayaan yang diberikan untuk menunjukkan bahwa ia telah matang dan siap menjadi tanggung jawab untuk yang lebih berat lagi untuk kedepannya untuk Arda Güler sendiri teman-teman. Dan untuk sebuah kepercayaan Xabi Alonso pada pemain muda ini adalah merupakan perkembangan yang ditunjukkan Güler hingga saat ini dilaporkan sangat memuaskan Xabi Alonso, yaitu pelatih yang berusia 42 tahun itu yang telah memposisikan sang pemain sebagai salah satu pilar dalam visi barunya di El Real tersebut. Alonso meyakini bahwa Güler yang telah mencapai terbuat terhadap beberapa dalam evaluasinya sebagai pemain sepak bola profesional, kelayakan ini membuat optimisnya bahwa gelandang yang berusia 19 tahun tersebut akan memberikan kontribusi yang substansial bagi skuad El Real tersebut teman-temanku semuanya. Dan sebuah keputusan yang tidak hanya memberikan Güler sebagai representasi bahwa Real Madrid tersebut tetap membawa harapan segar untuk pemain lini tengah tersebut, baik itu dari sentuhan baru yang dibawanya yang diharapkan untuk memperkuat sektor yang membutuhkan inovasi. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang berikutnya untuk dari pemain tentunya ya teman-teman dari beberapa informasi-informasi yang sebelumnya. Dan kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja.
Baik, ya untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah Rodrigo ogah gabung Tottenham, incar klub top jika tinggalkan Real Madrid, teman-teman ya. Itu adalah merupakan sebuah rumor juga, belum ada kepastiannya, dan kita akan membahas secara singkat dan padat saja. Bahwa Rodrigo mulai mempertimbangkan langkahnya dalam karirnya untuk menyadari bahwa situasinya di Real Madrid pada musim depan sedang tidak baik-baik saja atau tidak lagi menjanjikan, teman-teman. Dan sistem permainan yang baru ditetapkan oleh Xabi Alonso, yaitu disebut menjadi peran natural untuk Rodrigo hanya menjadi dua penyerang yang akan diandalkan, dan Rodrigo tidak mendapatkan jaminan sebagai starter, teman-teman. Dan untuk di sini juga untuk minimnya menit bermain dalam ajang seperti Piala Dunia antar klub menjadi sinyal peringatan bagi sang winger, dan ia juga mulai membuka diri terhadap sebuah kemungkinan meninggalkan Santiago Bernabeu. Dan sejumlah klub top Eropa juga langsung waspada untuk memantau situasi Liverpool, dan Arsenal muncul sebagai kandidat kuat untuk merekrutnya. Yaitu sebagai pemain tersebut, Rodrigo ogah gabung Spurs tersebut. Yaitu munculnya dari beberapa laporan jurnalis, ya tentunya Rodrigo merasa belum berada pada level yang sepadan juga, dan ia tidak tertarik bergabung dengan klub yang tak rutin menjuarai trofi. Yaitu sejauh ini belum ada negosiasi resmi antara Real Madrid dan Tottenham. Rodrigo tak ingin membuang waktu jika tujuan klub tersebut tidak sesuai dengan ambisinya, dan lebih tertarik ke Liverpool atau Arsenal. Ya, itu adalah merupakan kedua pilihan yang mungkin Rodrigo yang lebih tertarik pada klub yang sedang berada di jalur elit juga, terutama Liverpool. Dan Arsenal dianggap sebagai mempunyai proyek yang solid dan konsisten untuk kedepannya. Dan kedua klub tersebut cukup lama memantau perkembangan Rodrigo sendiri, yaitu adalah melihat sang pemain sebagai tambahan penting di lini depan. Dan bila Real Madrid membuka opsi transfer Real tersebut, atau The Gunners siap mempertarungkan Rodrigo untuk mempertimbangkan proyek yang cocok untuknya ke depannya tentunya. Situasinya mungkin ya untuk saat ini mungkin yang belum jelas ya. Kenapa demikian? Yaitu meskipun dari beberapa referensi juga belum ada kepastian yang soal masa depan Rodrigo di Real Madrid belum menunjukkan siap terbuka untuk menjualnya, teman-teman ya. Dan Tottenham sendiri mungkin akan mencoba mendekati ulang, tetapi ingin Rodrigo tampak jelas dan hanya pindah ke klub besar tersebut. Baik itu tinggalkan menunggu apakah Liverpool atau Arsenal akan bergerak cepat dari saga transfer tersebut menjadi salah satu untuk penting pada musim panas ini tentunya. Dari beberapa informasi tadi ya teman-teman ya, jika ada informasi ini menarik silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini, teman-teman. Dan kita masuk ke dalam pembahasan kita yang terakhir, yaitu adalah kalau dari beberapa solusi masalah di lini depan Manchester United ya teman-teman yang akan kita bahas ya. Kolo Muani bisa jadi solusi masalah lini tengah atau lini depan Manchester United, teman-teman ya. Itu pembahasan kita yang terakhir dalam pembahasan topik untuk hari ini. Dari Manchester United ya, kian terdesak sebagai striker yang aman ya, striker ya teman-teman yang aman, sebagai Marcus Rashford resmi dipinjamkan ke Barcelona untuk musim mendatang, teman-teman. Yaitu adalah sebuah kepergian yang mungkin ya teman-teman ya, penyerang Inggris itu membuat Rashford menjadi salah satu penyerang dengan tengah murni yang dimiliki oleh setan merah tentunya. Dan dari pemain tersebut memang mengisi posisi tersebut ya, tetapi keduanya bukan menjadi solusi dalam jangka panjang juga. Yaitu situasi ini membuat manajemen MU harus bergerak cepat sebelum bursa transfer ditutup. Ya, untuk hal tersebut ya mungkin dari beberapa pemain tersebut mungkin itu yang menjadi terbaik bagi dirinya. Ya, untuk Muani sendiri mungkin bukan nama yang langsung membangkitkan euforia
pendukung juga, baik itu namun yang melihat sebuah rekaman jejak dan ia pun berpotensi menjadi tambahan penting di skuad asuhan Ruben Amorim tersebut. Yaitu, siapakah sebenarnya Randal Kolo Muani tersebut? Yaitu Kolo Muani adalah sebuah tipikal pemain yang berkembang dan bertahan tapi belum pasti di bola Prancis tentunya, dan ia memberikan debut terbarunya di bersama Nantes dan menjelang usia 20 tahun dan tampil cukup gemilang hingga menarik tersebut, dan untuk mendatangkannya secara gratis lewat kontrak pramusim tentunya, yaitu adalah sebuah langkah yang telah membuktikan, dan hanya dalam setahun Kolo Muani ini dilepaskan ke PSG dengan mahar yang sangat fantastis, yaitu adalah 95 juta euro tentunya. Yaitu meskipun jarang dimainkan di PSG juga, yaitu produktivitas tetap terjaga dan memiliki sebuah catatan dan kontribusi gol yang solid dan setiap tim yang pernah dibelanya tentunya. Baik itu dari statistik, Muani sendiri menunjukkan kontribusi yang dibutuhkan dari Manchester United jika ia bermain di Premier League pada musim ini dengan rata-rata 0,76 kontribusi gol per 90 menit ya. Itu adalah angka yang sangat jauh lebih besar daripada Amad Diallo dan Alejandro Garnacho juga, baik itu dari Bruno Fernandes maupun dari Hollywood juga. Itu adalah merupakan sebuah produktivitas yang sepertinya bisa membantu MU. Dan musim lalu yang hanya mencatat 44 dan dari 38 penampilan di sebuah laga, rekor terburuk pada lini serang teman-teman. Ruben Amorim sendiri dia telah menjelaskan bahwa memerlukan striker yang langsung memberikan pengaruh. Kolo Muani bukan hanya menggantikan Rashford, tentu hanya bisa menghadirkan sebuah persaingan yang sehat. Tentu Hollywood di posisi nomor 9 juga. Baik itu di lini depan diperkuat untuk memperjuangkan MU kembali bersaing di papan atas Premier League akan lebih terbuka lagi tentunya. Itu teman-temanku semuanya dari beberapa pembahasan berita olahraga kita untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.